Money sebagai channel pendidikan guna mempermudah masyarakat belajar uang kuno atau numismatik. Topik pembicaraan kali ini koin duit 5/16 golden yang dicetak dari tahun 1802 sampai dengan tahun 1826. Agar supaya pembahasannya detail, alasan lainnya bahwa koin duit jenis ini dicetak dalam beberapa tahap. Untuk itu, pembahasan duit ini dibagi menjadi 5 video. Dan ini adalah video ketiga, pembahasan duit 5/16 golden masa Prancis menduduki Nederland Indies Nusantara dari tahun 1806 sampai dengan 1811. Sedangkan video 1 dibahas duit 5/16 golden yang dicetak di Provinsi Overijssel, dan video 2 dibahas koin duit yang dicetak di Provinsi Holland. Bagi yang belum menonton video 1 dan 2, ada baiknya sekilas saya informasikan latar belakang sejarahnya terlebih dahulu. Pada tahun 1793, Perancis juga berusaha menduduki daerah Nederland Indies lainnya, yaitu daerah Cape of Good Hope yang sekarang negara Afrika Selatan, tapi dalam peperangan perebutan daerah tersebut dikalahkan Inggris, hingga Inggris menduduki Nederland Indies Afrika Selatan. Seperti yang dipaparkan pada video 2, khususnya koin duit tahun 1802, yang semestinya diedarkan untuk daerah Afrika Selatan, tapi karena pihak Inggris waktu itu tidak mengizinkan mengimpor koin yang sudah jadi, maka duit 5/16 golden tahun 1802 dikirim dan diedarkan di Nusantara. Invasi Perancis terhadap Belanda mengakibatkan Batavian Republik yang didirikan tahun 1795 dibubarkan karena Perancis membentuk kerajaan Holland dan Napoleon Bonaparte mengangkat adik kandungnya Louis Napoleon menjadi King of Holland. Namun demikian, Belanda masih tetap mencetak koin duit yang dilakukan di 2 provinsi, yaitu Provinsi Holland dan Overijssel. Hal yang menarik di sini adalah duit yang dicetak di Kampen, Provinsi Overijssel, yang mencantumkan moto Provinsi Overijssel atau negara bagian waktu itu. Kemungkinan karena Batavian Republik baru beberapa tahun terbentuk, sehingga kekuatan pengaruh setiap provinsi atau negara bagian masih sangat kuat. Tapi ini semua hanya dugaan dan analisa saya pribadi yang tidak didukung oleh dasar serta argumentasi yang kuat dan valid. Adapun moto Overijssel dalam bahasa Latin pada koin berbunyi Vigilate et orate. Arti bebas bahasa Latin tersebut adalah waspadai keselamatan dengan berdoa. Selama pendudukan Prancis di Nederland Indies, koin duit cetakan Overijssel hanya 1 tahun cetak, yaitu tahun 1807. Pada sisi belakang atau reverse, bagian atas terdapat minmark elang, serta inskripsi Indiae Batav, kepanjangan dari Batavia, merujuk pada negara Republik Batavian, serta kata Indiae yang dimaksudkan adalah Nederland Indies. Koin duit ini sebagai medal alignment, artinya sisi muka dan belakang sama-sama menghadap ke atas. Beda halnya koin alignment atau koin orientation, di mana sisi depan koin menghadap ke atas, sedangkan sisi belakang koin menghadap ke bawah. Pengetahuan ini penting karena bila menemukan bentuk alignment yang berbeda dengan standarnya, maka koin tersebut bisa digolongkan salah cetak, yang tentunya keberadaannya jarang serta harganya jauh lebih mahal. Bahan koin ini dari tembaga, mempunyai berat 3,2 gram serta diameter 22,5 mm. Koin duit tahun 1807 Overijssel ini terdapat banyak variasi error pada moto Overijssel. Ada yang tercetak Opate, Opate, Vigilate dengan double I, yang semua itu semestinya Vigilate. Terdapat juga variasi yang angka 0 pada 1807 berbentuk gemuk bulat dan ada yang berbentuk agak ramping. Variasi lainnya huruf pada moto Vigilate et orate berbentuk kecil. Tahun 1807 ini juga terdapat jenis proof yang berbahan perak yang keberadaannya sangat-sangat langka sekali,
yaitu pada level 4R. Tahun 1807, di samping dicetak di Overijssel, juga ada yang dicetak di Holland, tepatnya di Hoorn, Belanda, dengan minmark sebuah bintang yang berada di sisi belakang koin bagian atas, tapi bentuk minmark bintangnya agak gemuk dibandingkan dengan bentuk bintang pada koin 1802 yang dicetak di Enkhuizen, yang seperti telah saya informasikan sebelumnya, sebagai koin yang semestinya diperuntukkan daerah Nederland Indies Afrika Selatan. Koin 5/16 golden cetakan Hoorn ini dicetak pada berbagai dice atau master cetakan sehingga banyak ragamnya. Selanjutnya koin tahun 1808 ada yang berbahan kuningan yang keberadaannya cukup langka. Di samping berbahan kuningan, ada juga jenis proof yang berbahan perak dan emas, tapi disinyalir kedua jenis proof perak dan emas tersebut sebagai jenis palsu pada zamannya, atau dalam istilah numismatik sebagai contemporary counterfeit. Selanjutnya koin duit tahun 1809 terdapat dua jenis overstruck, yaitu 1809 overstruck 1806 dan 1809 overstruck 1808. Bagi yang belum mengetahui apa itu overstruck koin, pengertian singkatnya begini. Pembuatan master cetakan koin tentunya berbiaya cukup mahal, sehingga perusahaan percetakan zaman dulu kadang menggunakan cetakan tahun sebelumnya untuk mencetak koin tahun berikutnya dengan merubah tahunnya saja pada master cetakan. Kadang juga mencetak tahun tertentu bukan dari bahan dasar yang masih kosong atau blank planche, tapi bahannya koin dari tahun sebelumnya, sehingga terjadi penumpukan tahun pada koin yang kadang terlihat samar, kadang terlihat jelas tahun sebelumnya yang tertumpuk dengan tahun tertentu. Demikian penjelasan koin duit 5/16 golden masa pendudukan Prancis di Nederland Indies dari tahun 1806 sampai dengan 1811, yaitu untuk koin tahun cetak 1807, 1808, dan 1809. Perlu saya ingatkan di sini bahwa ini adalah video ketiga dari 5 video tentang koin duit 5/16 golden. Silahkan menonton video lainnya, yaitu video 1, video 2, dan video 5. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.